Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Hafizul Ahkam dengan 3 digit NIM terakhir 012. Di sini saya dari kelompok 7 bersama Muhammad Raifan dengan 3 digit NIM terakhir 021 dan Yazid Fauzan dengan 3 digit NIM terakhir 032. Kelompok ini membuat sebuah animasi yang bernama Wayang Hollow Knight 3D. Jadi di animasi tersebut terdapat pertarungan antara The Knight dan juga Hollow Knight, yang The Knight tersebut tuh nanti akan dibantu oleh Hornet. Untuk kontribusi saya di pembuatan animasi ini, di sini saya membuat model dari The Knight dan juga membuat model dari The Knight Snail atau pedangnya The Knight tersebut. Lalu saya melakukan texturing dari The Knight dan pedangnya. Dan saya juga melakukan rigging rigging The Knight-nya. Lalu saya juga membuat animasi yang lalu saya juga membuat animasi scene 11 dan sampai ke 18. Untuk pertama-tama saya akan menampilkan dulu dari model 3D-nya. Model 3D-nya itu saya bagi menjadi dua, yaitu mulai dari kepalanya dan juga badannya. Ini untuk kepalanya dan juga ini untuk badannya. Jika di dalam Blender saya terdapat seperti ini. Untuk melakukan texturingnya saya menggunakan script, yang dimana di script tersebut terdapat ada script untuk white material untuk kepalanya yang berwarna putih, black material untuk badannya yang berwarna hitam, kemudian terdapat cloth material juga untuk metal material ini untuk pedang. Lalu di sini saya mengassign material-material yang telah dibuat tersebut ke kepala, badan, kedua bola mata dan juga jubahnya. Ketika dijalankan maka akan menghasilkan seperti ini dengan terdapat kepalanya yang berwarna putih, kemudian badannya yang berwarna hitam, kedua bola mata juga hitam dan juga jubahnya berwarna biru. Untuk versi riggingnya terdapat seperti ini. Saya tidak melakukan rigging secara manual. Jadi terdapat terdapat sebuah aplikasi website yang bernama Mixamo. Di sini saya melakukan rigging dari objek The Knight tersebut. Kemudian saya akan menampilkan pedang dari The Knight-nya. Ini adalah The Knight Snail, pedang dari The Knight tersebut. Kalau di versi Dust 3D-nya itu bentuknya seperti ini. Di sini saya hanya menggunakan dari sisinya saja, karena untuk bagian depannya saya tidak menemukan. Dan ketika dimasukkan ke dalam Blender menjadi seperti ini. Kemudian saya melakukan scripting dari The Knight Snail tersebut dengan menggunakan white metal material, yang dimana di sini definisikan warna
abu-abu, kemudian metalik dan ruggedness-nya juga didefinisikan di sini. Dan ketika dipanggil maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Yang tadi itu berbeda ya. Nah, oke, selanjutnya saya akan menampilkan animasi file animasinya. Di sini saya mengerjakan dari animasi 11 sampai 18. Untuk pergerakan kameranya di sini saya menggerakkannya secara manual, dan ya untuk armatur dari The Hollow Knight-nya juga saya menggerakkannya secara manual hingga bisa menampilkan seperti ini. Jika di versi kameranya seperti ini. Untuk lighting di sini saya menggunakan script ya, dimana di sini tuh saya tuh menggerakkan light-nya itu per frame gitu ya. Jadi saya mendefinisikan light positionnya, kemudian light rotationnya juga saya definisikan. Kemudian saya juga mendefinisikan size blend dan kekuatan cahayanya. Kemudian untuk warna cahayanya juga di sini saya definisikan juga. Ketika di run maka akan menghasilkan sebuah light ya, light berbentuk spot, yang dimana ketika di versi rendernya sebentar ini not responding. Nah, ya bisa menampilkan seperti ini. Kita lanjut ke scene 13 sampai 14. Di sini juga sama, saya menggerakkannya dalam bentuk per frame ya. Gak per frame juga sih. Untuk beberapa ya, kayak The Knight-nya dan juga The Hollow Knight-nya bisa menampilkan seperti ini. Terus di sini tuh saya membuat dua spot agar bisa agar cahayanya bisa fokus ke dua karakter. Kemudian kita lanjut lagi ke scene terakhir, yaitu 15 sampai 18. Di sini saya menggunakan yang spark yang telah dibuat oleh anggota kelompok lain. Sehingga jika kita dipanggil per frame seperti ini, maka terdapat spark yang dihasilkan dari clash antara dua pedangnya Hollow Knight dan juga pedangnya The Knight. Sehingga kalau misalkan dalam bentuk render
bisa dihasilkan seperti ini. Baik, kalau dari saya mah cukup sekian sampai dari sini, sampai sini. Mohon maaf jika terdapat banyak yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Saifan Noval Mufid dengan 3 NIM terakhir 021. Eh, di sini, di bagian ini, saya akan menjelaskan tugas apa saja yang saya kerjakan di tugas besar 3 dimensi ini. Eh, di pertama, ini ada model yang saya buat, yaitu The Hollow Knight ya. Dan di sini bisa dilihat eh, bagian seperti tanduk dan kaki itu di mirror biar kelihatan. Di mirror biar hanya perlu satu saja dan eh, otomatis simetris itu. Kecuali bagian tangan kanannya. Kenapa saya tidak mirror tangan kanannya? Karena emang di ceritanya Hollow Knight ini tidak punya tangan kanan, tangan kirinya. Jadi hanya punya tangan kanan saja. Lalu di sini di bagian matanya bisa dilihat itu agak cekung dan ini saya lakukan dengan menggunakan ini di matanya modenya inversion, bukan normal. Jadi kalau normal hasilnya akan seperti ini. Bisa kelihatan itu agak agak cembung sedikit. Tapi kalau di modenya inverse, itu akan cekung. Lalu ini adalah model teksturnya. Saya skip saja untuk model unteksturnya yang belum dia tekstur karena hasilnya akan mirip dan mengurangi waktu ini saja, menambahkan waktu saja. Jadi pertama di Blender itu saya menambahkan jubah. Jadi di Dust 3D itu yang saya buat hanyalah karakternya saja dan di Blender saya tambahkan jubahnya. Nah, lalu untuk badan dan kepala dan matanya itu saya eh, dipisah dulu dari Dust 3D-nya. Jadi misalnya di sini saya mau mengimpor kepalanya saja, berarti saya unlink aja di sini. Seperti ini. Jadi tidak akan termasuk di dari hasil ekspornya. Pas diimpor jadi hanya kepalanya saja gitu. Jadi saya satu-satu bagiannya dari bagian body sama dipisah jadi bagian body dan kepalanya. Lalu dari scriptingnya saya buat material putih, material hitam, lalu menambahkan mengappend material tersebut ke objek ini. Seperti ini kalau yang bagian kepala di append warna material putih, bodinya di append material hitam dan matanya di append bagian material oranye. Model selanjutnya yang saya buat, model 3D selanjutnya yang saya buat adalah pedangnya THK, The Hollow Knight. Jadi di sini simpel saja, hanya ada dua bagian. Yang pertama eh, dari bagian handle sampai ke sini. Lalu bagian kedua itu bagian ini, dari ujung pedang sama hampir ke handle. Saya bagi menjadi dua gini untuk memberikan ilusi kalau pedangnya itu retak karena saya tidak menemukan cara yang lebih bagus untuk melakukannya. Jadi bisa dilihat di sini dari reference gambarnya. Eh, Kalau di ini, pedangnya itu retak. Jadi saya pecah menjadi dua bagian eh, agar terlihat ilusi bahwa pedangnya tersebut juga retak. Eh, dan di sini filenya itu hanya bisa dibuka kalau menggunakan Dust3D versi .6.9. Sebelumnya saya memakai .6. Tapi ada beberapa file yang dibuat di Dust3D versi 9. Jadi hanya bisa dibuka di versi 9 gitu.
Lalu ini di dot blend ya. Untuk teksturnya itu ini dibuat sama Hafiz, tekstur ini, tekstur metal material ini. Yang saya lakukan hanya mengepen materialnya ke eh, ke objeknya. Di sini juga bisa dilihat ada metaliknya. Jadi bisa terlihat seperti besi. Kalau di sini di render, lalu bisa terlihat itu merefleksikan cahaya lumayan lumayan bagus. Lalu model selanjutnya adalah rantai. Rantai ini digunakan di environment ya. Jadi untuk latar belakang. Di sini yang saya buat hanya bagian ini dan ini saja, yang bulat dan datar ya. Lalu saya copy paste ke kanan terus menerus sehingga jadi berbentuk rantai. Dan ini juga dibuat di uh, Dust3D versi 9 bukan versi 6. Lalu ini untuk dot blend-nya saat sudah diimport. Dan untuk materialnya itu sama kayak metalik. Jadi merefleksikan cahaya juga. Dan ini scriptnya sama kayak seperti tadi. Objek selanjutnya itu adalah gunungan. Saya di sini mengambil dua referensi untuk gambarnya, yaitu gambar outline gunungannya sendiri dan bagian tengahnya itu adalah gambar seal of binding dari gamenya sendiri. Ini dan ini Dash 3D. Saya gunakan banyak mirror di sini untuk bagian tengahnya. Lalu di sini bisa dilihat itu agak lumayan. Di sini gunungan ini sendiri itu lumayan tebal. Jadi di dotplane-nya ini saya agak tipiskan sedikit. Jadi tidak setebal yang ada di Dash 3D. Dan ini yang saya lakukan karena di Dash 3D ini eh, hanya outline-nya saja, gambarnya saja. Jadi tidak ada, jadi tembus pandang bagian tengahnya. Jadi di dotplane itu saya menambahkan plan. Jadi saya simpan di tengah-tengah plan, di antara tengah ini. Lalu menggunakan tools knife di sini, menggunakan tools eh, menggunakan tools knife ini, saya potong plannya agar berbentuk seperti gunungannya. Setelah saya bisa potong plannya, saya gabungkan dengan outline gunungannya sehingga menjadi objek ini. Dan untuk plannya saya dan beri material hitam dan outline-nya saya beri warna putih. Nah, lalu objek terakhir yang saya buat adalah green nail. Eh, ini pertama green nail ini di bagian handle ya, di handle dan bulat ini. Saya di dibulatkan ini, di subdivide agar lebih bulat. Lalu bagian bilahnya, bagian ini, bawah ini dulu. Di sini itu saya menggunakan ini, terus ini. Nah, yang originalnya kotak, saya menggunakan segitiga agar bisa terlihat agar lebih berbentuk seperti bilahnya atau aslinya. Dan ini hasil di dot blend-nya. Saya tidak akan menjelaskan texturing karena texturingnya dilakukan oleh Yazid. Jadi saya hanya hanya melakukan modelingnya saja.
Baik, hal lain yang saya lakukan adalah membuat environment-nya. Eh, dan, dan ini menggunakan geometry nodes seperti yang di ini. Dan geometry node-nya sendiri pertama ada ini untuk memunculkan lantainya. Lalu ini untuk empat ini untuk merandom men-scatter batu-batunya, batu-batu yang ada di lantainya. Ini dalam grupnya. Keempat-empatnya sama, hanya inputnya saja yang berbeda. Eh, Lalu ada main chains, grup main chains. Ini itu untuk menambahkan empat empat rantai utama yang akan mengekang si Hollow Knight-nya. Eh, Lalu ada infection block. Ini tuh untuk men-scatter yang bulat-bulat di belakang ini, di belakang. Dan ini mirip sama seperti batu scatter, hanya di belakang, untuk di bagian belakang saja. Lalu ada chain scatter. Chain scatter ini eh, semua rantai yang bukan empat utama tadi, yang berarti bukan yang ini, yang mengarah ke tengah, yang bukan mengarah ke tengah. Berarti ini, itu dan itu. Dan ini isinya. Dan grup terakhir adalah walls. Walls ini intinya hanya ini saja, dinding dan atapnya. Untuk menambahkan dinding dan atapnya. Ya, hanya melakukan rotasi transformasi saja. Di untuk ini, untuk pintunya, yang saya menggunakan mesh boolean, node mesh boolean untuk memotong bentuk ke suatu mesh. Ini bisa dilihat ini. Di right side wall, di dalam walls itu ada grup lagi right side wall untuk khusus untuk dinding bagian kanan. Di sini bisa dilihat saya menggunakan mesh boolean untuk memotong bentuk pintu. Lalu saya juga melakukan texturing untuk environment-nya. Lebih spesifik itu lantai dan dindingnya. Lakukannya sama seperti model-model sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat juga ditambahkan kunang-kunang dari objek yang dibuat oleh Yazid. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Baik, kita mulai ke bagian animasi ya. Dan untuk bagian animasi, saya menganimasikan scene dari scene 1 sampai scene 10 dengan beberapa tambahan untuk animasi transisi scene. Jadi untuk yang pertama itu adalah animasi scene 1 sampai 3. Jadi di sini untuk pertama, dari frame 1 sampai frame 60. Ini akan digunakan untuk bagian monolognya. Jadi nanti di hasil akhirnya frame 60 frame ini akan di loop terus hingga monolognya selesai. Setelah itu, setelah monolognya selesai, eh, gunungan akan membuka dan menampilkan Hollow Knight yang dikekang dengan rantai. Lalu di sini, di ceritanya nanti hasil akhirnya eh, Hollow Knight itu akan ada suara akan ada suara langkah. Lalu di The Hollow Knight ya, atau TFK ini akan mengarah ke asal suara, yaitu ke pintunya. Lanjut ke animasi berikutnya, yaitu scene 4 sampai 6. Jadi pertama di sini naiknya itu keluar dari pintu, berhenti lalu menatap THK. Setelah itu kamera akan berpindah posisi dan menunjukkan Knight dan THK-nya. Setelah itu Knight-nya akan mencopotkan pedang dari punggungnya.
Di sini juga saat naik menatap ke atas, mengangkat eh, kepalanya, kameranya juga ikut ke merotasi ke atas juga. Dan setelah kameranya berpindah posisi, kameranya juga masih tetap merotasi ke atas agar agar perubahan perubahan posisinya tidak terlalu jengkel. Di sini juga ada tiga spot. Jadi pertama itu spot yang mengarah ke pintu, bisa dilihat dari sini. Setelah itu spotnya ada spot yang ini akan mati. Setelah kamera yang berpindah posisi, spot ini akan mati. Lalu diubah dengan dua spot. Yang pertama yang mengarah ke THK ya, dan ke, ke dari depan ke belakang ini, ke dinding belakangnya, lalu dari atap ke lantai yang mengarah ke naik ini. Dan ini script untuk light untuk spot di scene 4 sampai 6. Jadi di sini ada function untuk membuat spotnya sendiri dengan parameter untuk menginisialisasikan seperti rotasi energi eh, dan warnanya. Lalu setelah funksinya dibuat, saya membuat objek spot-spotnya, yaitu ada tiga. Dan untuk keyframingnya, jadi sebelum kamera berubah posisi, sebelum kamera berubah posisi, yang spot pertama itu energinya 3000 dan dua spot yang lainnya 0. Itu belum belum dimati. Namun setelah frame 81, yaitu setelah kamera yang berubah posisi, spot 2 dan 3 energinya saya ubah jadi 3000 dan 5000, dan spot 1 saya nolkan agar dinonaktifkan. Baik, scene selanjutnya adalah scene 7 dari 10. Intinya scene ini itu hanya cyanide menghancurkan 4 rantai utama yang mengekang si THK. Jadi di sini ada animasi yang pertama yang menghancurkan rantai pertama. Jadi setiap ada kontak dari pedang dengan rantai, memunculkan spark yang di scale dan rotasi, lalu menghilangkan rantainya. Setiap sudah hancur, akan ada sesudah selesai dulu, seperti ini. Baru pindah posisi kamera. Lalu ini untuk animasi menghancurkan rantai kedua. Seperti biasa ada spark lagi di sana. Lalu ada ini yang ketiga, dan ini yang terakhir, keempat. Dan bisa dilihat di bagian keempat ini, eh, bisa dilihat di sini, di bagian menghancurkan rantai ketiganya, ini di belakang ini tidak ada apa-apa. Maksudnya di belakang ini ada dinding, jadi tidak terlihat, eh, jadi masih terlihat tertutup ruangannya, tidak terbuka. Di sini juga bisa dilihat ada spot yang mengikuti posisi naiknya. Jadi bisa dilihat, dan ini interpolasinya konstan semua, jadi setiap pengganti frame posisinya langsung berganti juga si spotnya. Dan ini ada untuk semua bagian menghancurkan rantai. Ini untuk scripting keyframe spotnya. Jadi di sini ada function, pertama ada function, lalu uh, jadi pertama diinisialisasikan dulu spotnya. Lalu ada function untuk uh, memasukkan ke keyframe ya. Di sini ada variabel posisi. Lalu memanggil memanggil function ini untuk
menyimpan semua posisi ini ke keyframe dengan dengan interpolasi konstan. Lalu selanjutnya animasi yang saya buat itu adalah animasi transisi. Semua file animasi yang ada titik 25-nya itu adalah scene transisi, animasi transisi. Karena saat mengedit hasil akhirnya eh, saya melihat bahwa ada beberapa scene yang saat berubah scene itu tidak terlalu bagus flow-nya. Jadi saya buat transisi agar flow perubahan scene-nya lebih mulus. Dan seperti ini adalah scene 16,25 mentransisikan scene 16 dan 16,5. Ya, di sini hanya simpel saja. Ini hanya THK-nya berubah pose saja. Seperti ini. Lalu animasi transisi yang terakhir adalah animasi untuk scene 25,25,2. Ini itu untuk transisi scene 25 dan 26. Jadi scene-nya seperti biasa hanya simple. Ini hanya Night-nya mengeluarkan dream name. Jadi, animasi hanya itu saja. Oke, dan hal terakhir yang saya lakukan adalah editing hasil akhirnya. Dan ini simpel saja. Ada ini. Jadi pertama itu ada bagian monolognya yang akan menampilkan background monolog dan teksnya. Dan ini bagian monolog itu beberapa frame pertama hanya di loop saja, di scene 1 di loop terus hingga monolognya selesai. Dan menambahkan sound effect setiap ini muncul. Lalu untuk selanjutnya setelah monolog ini selanjutnya sama seperti normal, seperti render, hanya saja saya menambahkan sound effect saja. Dan juga uh, mengatur urutannya seperti ada di misalnya di file 15 sampai 18 itu harusnya ada ada scene 16,5 16,5 dulu. Jadi saya atur agar urutannya benar. Seperti ini scene 15 dan ini scene 16,25 yang scene transisi itu. Lalu baru scene 16,5. Baru lanjut lagi normal ke scene 17. Hanya itu saja editing yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Yazid Fauzan Prasatria dengan 3 digit NIM terakhir 0032. Di mana di sini saya akan memberitahukan kontribusi saya pada tugas besar komputer grafik mata kuliah komputer grafik praktek dengan kelompok 7. Di mana pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu apa saja objek yang saya buat. Tidak dimana dilihat dulu aja langsung dari katalognya, dimana objek yang saya buat itu adalah objek nomor 3 yaitu wayang hornet, lalu objek nomor 6 sampai 10 yaitu batu dan gunang-gunang, lalu objek 12 dan objek nomor 13. Dan juga untuk texturingnya saya itu mengerjakan untuk bagian nomor objek nomor 3 4 sampai 10 juga, objek 13, objek 12 dan juga objek 15. Lalu dari sumber inspirasinya, di mana sumber inspirasinya itu untuk saya sendiri langsung dari Wikipedia-nya. Ini tuh adalah karakter salah satu main karakter di atau side karakter di Hollow Knight, di series Hollow Knight. Dan juga untuk senjatanya saya berdasarkan ini sebagai dari sumber inspirasi ini yang menjadikannya Hollow Knight.
Baik, langsung ke kodenya saja, dimana dimana objek untuk wayangnya sendiri saya ada untuk objek nomor 3, 6 sampai 9 saya lakukan di Dash 3D. Dan untuk khusus untuk wayangnya sendiri saya hanya membuat bodinya saja. Untuk mata dan jubahnya itu saya buat langsung di dotblend-nya, karena menurut saya pembuatannya itu tidak memerlukan bentuk yang kompleks, dimana hasil akhirnya adalah seperti ini, dimana wayangnya terlebih dahulu diberikan rigging, lalu ditambahkan mata dan jubah di join. Untuk texturingnya saya menggunakan script. Scriptnya itu membuat material dan mengaplikan materialnya kepada objek-objek yang sudah dibuat. Nah, untuk yang bagaimana cara teksturnya, saya dari DS3-nya langsung, misalkan butuh kepalanya saja, langsung jadi sisakan kepala langsung dihapus terus diekspor ke OBJ. Dan untuk badannya juga sebaliknya. Dimana tadi saya menyebutkan kalau objek yang saya buat di DS3 itu seperti magnet 6 sampai 10 9, dan yang lainnya yang saya buat itu tidak menggunakan Dash 3D, dikarenakan itu bentuknya itu saya menggunakan bentuk primitif dari Blender, seperti contohnya yang pedang hornet. Yang pedang hornet itu saya buat dengan cara membuat font yang diperkecil, lalu ditambahkan square yang diperkecil juga, dan ditambahkan torus. Hanya seperti itu aja, situ saja. Dan lalu di scaling dengan angka supaya jadi membentuk pedang. Untuk scripting dari pedang sendiri saya tidak membuatnya, itu bagian dari habis. Jadi langsung ke texturing yang saya buat saja, dimana objek nomor 3 seperti tadi. Untuk objek nomor 6 sampai 10 juga sebenarnya sama, cuman beda aja colornya, base colornya warnanya apa. Semua batu menggunakan material yang sama. Lalu untuk objek nomor 10 yaitu kunang-kunang, material yang saya gunakan yaitu sebagai berikut, dimana ini tuh sebenarnya script untuk di Blender versi 3.6. Tadinya itu sebenarnya awalnya itu ingin menggunakan Blender versi 4.2, namun karena di 4.2 itu nggak ada bloomnya, terus balik lagi terus ke versi 3.6. Waktu dicoba di 3.6 ada bloom, tapi environmentnya nggak bisa dijalanin, jadi balik lagi aja ke 4.2. Dan untungnya tuh si dot blend dari kunang-kunang ini bisa dijalankan di Blender 4.2, bisa diambil lah objeknya. Namun tetap sih bloomnya jadi nggak begitu ke bawah. Dimana di sini tuh asalnya dari kunang-kunang itu terdiri dari dua bagian, yaitu dari bagian luar dan bagian dalamnya. Tuh, dimana awalnya itu niatnya um, membuat
objek Iosphere yang dikasih emisi, dan dalamnya itu ada light point. Namun nggak tahu kenapa untuk render engine itu dia kayak nge-lag gitu di render juga. Jadi takutnya memberatkan, jadi akhirnya si poin lightnya itu dihapus. Jadi hanya menggunakan emisi dari objeknya saja. Walaupun jadinya nggak terlihat ada bloomnya karena menggunakan versi 4.2. Lalu ada juga objek yang saya buat itu, tapi nggak ditulisin di sini. Langsung ke environment saja. Dimana sama seperti kunang-kunang, ada objek blob yang berwarna oranye di belakang ini. Dimana saya juga menteksturnya menggunakan emisi juga, cuman emisinya kecil gitu, nggak gede-gede, nggak sebesar kunang-kunang. Dan mohon maaf untuk renderingnya di saya itu nge-lag banget. Lalu selanjutnya objek nomor 12. Nomor 12 itu objeknya itu adalah spark, dimana si objek ini tuh nanti dikasih lihat lah, digunakan di animasi bagian saya nomor 19 dan nomor 24, dan juga ada juga di beberapa animasi yang ditugaskan ke anggota lainnya, dimana objeknya itu sebenarnya menggunakan cube yang dilakukan transformasi menggunakan geometry nodes, di extrude, lalu diberi subdivision dan di set smooth agar menjadi bintang. Yang asalnya itu ini tuh adalah cube kalau dihapus. Itu bentuk dasarnya cube. Dan untuk apa sih ini tuh si objek spark ini? Ini tuh kalau di animasi saya digunakan sebagai objek untuk, karena di animasi saya itu ada storyboardnya itu melemparkan senjata. Sebelum senjata terlempar ada ini yang membesar dan mengecil agar seperti di film-film lah. Dan juga untuk ini juga objek untuk charging dari karakter utama di storyboard. Untuk scriptingnya saya menggunakan si objek ini tuh jadi mengeluarkan emisi berwarna putih dengan strength 5. Emisi strength 5. Lanjut ke objek berikutnya, yaitu saya tadi ya, kalau untuk objek nomor 13 itu saya menggunakan bentuk primitif sehingga tidak ada DSG. Dan untuk objek nomor 15 saya itu tidak membuat, tapi hanya sekedar teksturnya saja. Dimana saya melakukan texturing untuk objek nomor 15 ini ya sebagai berikut. Dimana si tangkai atau handle-nya itu berwarna ungu kegelapan. Langsung ke sini aja sih. Ungu kegelapan, lalu untuk bagian tengahnya ini agak ungu cerah, dan untuk bagian pedangnya ini adalah objek bertipe emission yang diberi warna. Langsung render aja.
Lalu selanjutnya untuk animasinya, di mana saya mengerjakan 16.5, di mana untuk animasinya sendiri adalah animasi antagonisnya melakukan roar dan lalu menusuk badannya. Dilakukan menggunakan keyframes, dan untuk cahayanya ada di titik sebagai berikut. Ini adalah lokasi, ini adalah light strength, dan ini adalah scale. Ini dan ini adalah rotasi. Lalu animasinya adalah dari 19 sampai 20. Seperti yang saya katakan tadi, ada spark yang digunakan. Nah, bintang itu. Set, tuh. Lalu ada pedang yang ditranslasikan. Dan untuk scriptingnya ada cahayanya sebagai berikut. Ada poin dan juga ada spotlight. Oh iya, yang tadi juga ada poin. Dimana poin ini untuk penerangan secara total. Karena kalau misalkan dari spotlight eh, tidak akan terlihat terang, dan juga kalau untuk dari kunang-kunangnya sendiri, karena si lightnya itu dihilangkan, sehingga tidak begitu terang. Lalu animasi nomor 21 sampai 23, yaitu adalah si karakter utamanya yang ditusuk oleh karakter yang wayang pokoknya. uh, ini wayang antagonisnya terjatuh, lalu ada pedang yang tadi di scene sebelumnya, dan ada Hornet yang datang dan menancapkan pedang. Dan objek 24 sampai 26, yaitu si antagonisnya terjatuh karena tadi sudah ditusuk, lalu ada kenaiknya yang menggunakan pedang untuk mengestasnya, dan juga untuk pengakhiran sehingga layarnya menjadi putih. Dan juga ada chargingnya sebelum ada tadi bintang, ada charging ke pedang untuk memberikan charging efek dan source. Untuk source-nya transaksi menggunakan energi ini. Baik, mungkin sekian video dari kontribusi saya di kelompok 7 tugas besar komputer grafik kreatif ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.